Selamat datang, selamat berjumpa kembali di Sah Azad Channel. Jangan lupa subscribe, like, komen, share. Jangan lama-lama, mari kita lanjutkan ceritanya. Let's go. Dewa Perang Terbaik 809. Seseorang dari Indonesia. Markas Besi Hitam adalah salah satu dari ratusan laboratorium rahasia yang berada dalam pengawasan Richard Jefferson sedang berada di tempat ini. Pertama, tubuh mekaniknya mengalami kerusakan yang parah dan membutuhkan perbaikan. Kedua, laboratorium ini memiliki penjagaan keamanan yang sangat ketat yang bahkan seekor burung pun tidak dapat masuk. Itulah yang membuat Jefferson tenang berada di sini. Tidak hanya itu. Demi menenangkan pikiran Jefferson, Richard sampai menugaskan master yang mendekati level 7 surga untuk menjaganya. Tinggal satu langkah lagi sebelum penjaga itu masuk ke level 7 surga. Bisa dikatakan kalau kekuatannya jauh lebih tinggi daripada master level 6 surga. Master yang tergabung dalam aliansi para master sangatlah banyak. Meski begitu, 6 surga adalah level mereka yang paling tinggi. Belum ada seorang pun yang mencapai level 7 surga. Di bawah penjagaan yang ketat itulah, Jefferson baru bisa tenang. Walau begitu, Jefferson masih terus-menerus mengalami mimpi buruk. Berkat perawatan intensif yang dilakukan oleh psikolog ternama, keadaannya sekarang sudah jauh lebih baik. Tuan Jefferson, hari ini adalah hari pelantikan Dame menjadi raja. Tuan Richard meminta Anda untuk menghadiri acara itu. Mendengar itu Jefferson langsung menggelengkan kepalanya. Tolong sampaikan pada kakak saya kalau saya tidak akan hadir. Hari ini suasana hatinya sedang buruk dan dia tidak berminat untuk melakukan apa-apa. Dengan dibantu oleh pelayannya, Jefferson mulai menyantap sarapan. Pada saat ini, seorang petinggi di laboratorium itu yang bernama Jennings datang menghadapnya. Tuan Jefferson, saya ingin memberitahukan kabar baik pada Anda. Saat ini penjagaan di markas besi hitam telah ditingkatkan satu level lebih tinggi. Oh, mata Jefferson berkilat senang. Saya sangat yakin. Master senior tertinggi yang mendekati level 7 surga pun tidak akan dapat masuk ke dalam laboratorium ini. Ekspresi wajah Jennings terlihat sangat percaya diri. Brak, KLONTANG. Begitu Jennings selesai berbicara, tiba-tiba ada gerakan yang sangat kuat yang berasal dari luar. Seluruh laboratorium bergetar. Bersamaan dengan itu seluruh sirene tanda bahaya berbunyi. Penyusup. Ada penyusup yang masuk. Cepat. Ada musuh yang masuk. Suasana di laboratorium menjadi kacau. Ekspresi wajah Jefferson berubah. Dia menatap Jennings dengan kesal. Maksud dari tatapannya sangat jelas. Bukankah tadi katanya sistem keamanannya sudah ditingkatkan? Wajah Jennings menjadi merah karena kesal. Saya sendiri yang akan menanganinya. Tidak perlu panik. Ada saya di sini. Semuanya akan baik-baik saja, kata seseorang yang berdiri di belakang Jefferson dengan santai. Jefferson pun menjadi tenang. Saat ini, di gerbang laboratorium markas besi hitam, gerbang khusus yang bisa menahan serangan rudal telah jatuh ke tanah. Seseorang telah menendangnya hingga terbelah menjadi dua. Ada seseorang yang berdiri di depan pintu. Dia mengenakan baju dan topeng hitam. Di punggungnya ada sebilah pedang hitam. Setiap orang yang melihatnya pakaiannya pasti akan langsung mengenali kalau dia adalah anggota organisasi Kuil Batu. Topeng dan pedangnya benar-benar cocok. Hari ini, Victor memang sengaja berpakaian seperti itu. Dia datang untuk mewakili saudara-saudaranya dari organisasi Kuil Batu yang telah gugur, untuk menyeret kedua orang ini kembali ke Indonesia.
Segera ratusan penjaga yang berjaga di laboratorium itu mengepungnya. Para penjaga itu sebenarnya adalah para prajurit yang berpakaian seperti robot. Mereka diperlengkapi dengan senjata canggih yang memiliki kekuatan yang luar biasa. Laboratoriumnya sendiri juga diperlengkapi dengan sistem keamanan canggih yang akan langsung membunuh para penyusup. Jennings dengan cepat membawa orang-orangnya ke pintu gerbang. Ternyata masih ada orang yang berani masuk ke markas besi hitam. Teriak Jennings dengan dingin. Senjata ratusan penjaga keamanan dan seluruh persenjataan yang ada di laboratorium tersebut kini diarahkan pada Victor. Dengan satu kali perintah saja, Victor dipastikan akan tewas. "Kamu siapa? Apa tujuanmu ke sini?" tanya Jennings sambil melotot ke arah Victor. Seseorang dari Indonesia yang datang untuk menangkap Jefferson dan membawanya kembali ke Indonesia. Semua orang terdiam ketika mendengar kata-kata yang diucapkan Victor. Mereka semua tercengang. Wajah Jefferson yang saat itu sedang sarapan pun langsung pucat ketika mendengarnya. Prang! Secangkir kopi yang dipegangnya sampai jatuh ke lantai. Perkataan Victor bagaikan sebutir batu besar yang dilemparkan ke dalam air yang tenang. Seketika itu juga ekspresi wajah semua orang yang berada di sana berubah. Banyak orang bertanya-tanya, apakah saat ini mereka sedang bermimpi? Apakah yang dikatakan oleh Jefferson selama ini adalah benar? Apakah benar-benar ada orang yang datang ke negara elang untuk menangkap dia? Ternyata Jefferson tidak mengada-ada. Apa yang dia takutkan memang benar-benar terjadi. Melihat orang-orang itu hanya bengong saja. Victor berkata dingin. "Cepat bawa keluar Jefferson. Kalau tidak, saya sendiri yang akan memaksanya untuk keluar." Kata-kata Victor menyadarkan mereka semua. Di saat mereka sudah pulih, mereka semua menjadi jauh lebih tenang. "Untuk apa kita takut? Di sini adalah negara elang. Bukan di Indonesia. Memangnya dia bisa apa?" Tidak hanya mereka yang berpikiran demikian. Jefferson pun juga berpikiran sama. Saat ini dia sedang tidak berada di Indonesia. Dia tidak akan bisa membawanya pergi tanpa persetujuan dari negara elang. Tapi apakah mungkin negara elang memihak kepadanya? "Jangan khawatir. Mereka akan mengurus semuanya," kata Master Senior tertinggi yang berdiri di belakangnya dengan suara tenang. "Apa? Kamu sinting ya? Di sini adalah ada negara elang. Kamu seorang diri datang ke sini mencari orang. Apa kamu sudah bosan hidup?" teriak Jennings pada Victor. Menurutnya tindakan Victor ini gila. Tidak mungkinlah. Datang begitu saja ke negara orang untuk membawa pergi orang mereka. Indonesia tidak akan seberani itu. Pasukan pelindung naga saja tidak berani. Beberapa hari yang lalu Indonesia memang mengirimkan proposal pada mereka untuk menyerahkan beberapa orang. Tapi proposal tersebut sudah ditolak. Saat itu Indonesia sudah menyerah. Sekarang tiba-tiba seorang tentara tak bernama tiba-tiba datang untuk membawa mereka. Sungguh konyol. Dari dandanannya, saya tahu betul kalau dia adalah anggota organisasi kuil batu dari Indonesia. Organisasi kuil batu telah musnah. Sepertinya dia datang untuk membalas dendam. Beberapa orang dari mereka mengenal dandanan Victor. Atas dasar apa kamu datang mencari orang kami? Para pejabat Indonesia saja tidak berani. Komentar Jennings dingin. Victor mengerutkan keningnya. Saya hanya akan memberi kalian waktu 3 detik. Kalau kalian tidak menyerahkannya, saya sendiri yang akan masuk untuk menangkapnya. Mendengar itu, Jennings dan yang lainnya tertawa. Silakan saja. Saya akan membantumu untuk menghitung mundur. 3, 2, 1. Ayo tangkap dia. Jennings dan yang lainnya terlihat begitu sombong.
Mereka sangat percaya diri dengan sistem keamanan laboratorium mereka. Jangankan orang, bahkan seekor burung pun tidak dapat masuk. Victor tidak berkata apa-apa. Sing, terdengar suara gesekan logam yang tajam. Victor mengeluarkan pedang Laut Utara. Dia maju selangkah demi selangkah menuju markas. Bunuh dia. Jennings mengeluarkan perintah. Puluhan prajurit segera menyerang Victor dengan ganas. Matilah kalian. Victor berkata dingin. Dia memutar pergelangan tangannya. Saking cepatnya pedang yang ada di tangannya itu bagaikan terbang dan bergerak secepat bayangan. Bruk. Puluhan prajurit itu satu persatu berjatuhan. Darah segar mengucur dari leher mereka. Jennings dan yang lainnya bengong di tempat. Mereka selama ini mengira kalau dia hanyalah seorang tentara yang tidak bernama yang ingin membalas dendam. Ternyata orang ini adalah Master. Tangkap dia, raung Jennings. Bersamaan dengan itu, semakin banyak orang-orang yang mengepungnya. Bunuh. Pedang Laut Utara berputar di tangan Victor. Dia mencengkeram pedang itu dan menerobos maju menyerang musuh-musuhnya. Seperti sambaran kilat, swoosh. Pedang hitam yang bersinar itu menembus mata mereka semua. Dalam satu tarikan napas, seluruh tempat itu dipenuhi dengan mayat yang bergelimpangan. Bersambung. Selanjutnya. 810. Senjata laser. Tidak ada setetes darah pada pedang Laut Utara. Pedang itu tidak ternoda oleh darah. Ini menunjukkan bahwa pedang itu tiada taraf. Ini, melihat mayat yang tergeletak, Jennings benar-benar tercengang. Begitu kuat, tapi ini hanya permulaan. Sebelum mereka bereaksi, Victor terus menyerang dengan pedang yang ada di tangannya. Bruk, bruk, titik 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 titik. Di bawah tangannya. Semua master tingkat 5 dan 6 surga bisa ia hadapi dengan mudah. Apalagi orang-orang kecil ini. Bahkan jika mereka menggunakan armor yang bisa menahan ledakan senjata modern sekalipun. Shoot! Pedang Laut Utara milik Victor langsung membelah armor itu. Pedang tersebut membelah besi itu dengan mudah. Sekeras apapun besi tersebut tidak akan bisa menahan pedang itu. Shoot! Dengan satu tebasan, Victor bahkan membelah pria yang mengenakan armor itu menjadi dua. Ditambah satu tebasan lagi, orang itu langsung tergeletak. Dengan kekuatan yang tak terbendung, ia masuk ke markas tersebut. Ia bahkan bisa meratakan seluruh pasukan aliansi para master. Hanya orang-orang ini saja. Seperti sedang bermain-main. Melihat Victor yang masuk sambil membunuh, Jennings pun panik. Cepat aktifkan sistem pertahanan. Cepat. Jennings memberi perintah dan sistem pertahanan dasar segera diaktifkan. Serangkaian dinding logam khusus muncul dari tanah dan menjebak Victor. Dinding logam itu dilengkapi dengan jaringan listrik dan ada kilatan listrik. Pada saat yang sama, sistem peluncuran senjata keluar dari tempat-tempat tinggi di sekitar. Tembak. Jennings meraung. Dor 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 dor. Titik 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 titik. Seluruh sistem peluncuran senjata melepaskan tembakan ke arah Victor. Berbagai senjata canggih diledakkan secara brutal ke arah Victor. Pada saat yang sama, jaringan listrik di dinding logam mulai melepaskan sinar laser. Di dalam ruang kecil, terdapat ratusan sinar laser yang saling bersilangan. Jenis laser ini adalah yang paling menakutkan. Bahkan jika seorang master senior tertinggi menyentuhnya, maka tubuhnya akan robek. Apalagi jika dipotong menggunakan laser berdensitas tinggi ini. Tidak heran jika Jennings berkata bahwa master senior tertinggi tingkat 7 surga saja tidak akan bisa masuk. Jika dilihat dari kekuatannya, senjata itu sebanding dengan senjata pembunuh dewa super milik Dame. Siapa yang bisa menghentikannya? Gemuruh.
Gelombang serangan ini seolah-olah mengguncang bumi dan gunung-gunung. Semua orang merasa bahwa Victor tidak akan selamat. Krak, krak, titik 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 titik. Tapi detik berikutnya, dinding logam retak dan terbelah. Sesosok tinggi muncul dari sana. Boom, boom, boom. Titik 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 titik. Pada saat yang sama, pedang laut utara terbang keluar, menghancurkan semua sistem peluncuran senjata. 3 menit. Kurang dari 3 menit. Sistem pertahanan markas eksperimen besi hitam hancur total. Tidak ada senjata yang bisa digunakan untuk melawan Victor. Ia masuk dan terus membunuh. Orang yang menghentikanku akan mati. Victor terus menyerang dengan pedangnya. Segera, semua bawahan Jennings tergeletak di tanah yang awalnya mereka berdiri. Tidak baik. Hal buruk terjadi. Jennings mundur dan kemudian bertemu dengan Jefferson dan yang lainnya. Kenapa panik seperti itu? Master yang berdiri di belakang Jefferson bertanya dengan marah. Tidak baik. Dia sudah masuk. Jennings terbaring di tanah dan terkesiap. Boom, krak, titik 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 titik. Detik berikutnya, semua jendela di dinding meledak. Victor muncul di depan mata semua orang. Tubuh Jefferson gemetar. Kenapa orang ini mirip dengan Victor? Bentuk tubuhnya sama persis. Meskipun ia mengenakan topeng, Jefferson bisa merasakan energi yang familiar. Jefferson, kamu tidak dapat melarikan diri dari tanganku. Terdengar suara yang sangat familiar. Jefferson pun terhuyung-huyung ke tanah. Ini adalah Victor. Ia masih hidup. Victor. Jefferson sangat kaget. Ternyata instingnya tepat. Victor ternyata masih hidup. Senjata pembunuh dewa tidak bisa membunuhnya. Kamu. Jefferson merangkak di tanah dan menunjuk Victor. Giginya gemetar. Dan tidak mengatakan sepatah kata pun untuk waktu yang lama. Ingin membawanya pergi. Langkahi dulu aku. Energi dari Master di belakang Jefferson pun menyebar. Aura yang mengerikan menyelimuti orang-orang. Tinggal selangkah lagi ia akan menjadi Master Senior tertinggi tingkat 7 surga. Dan akan jauh lebih kuat dari tingkat 6 surga. Ia adalah orang terkuat yang pernah Victor temui. Shoot. Ia perlahan menarik pedang panjang yang mirip dengan samurai dari punggungnya. Pedang tersebut mengilat. Pedang khusus itu mengandung kekuatan yang mengerikan. Ia memegang pedang itu seolah-olah dirinya adalah dewa pencabut nyawa. Schröder memadukan ilmu pedang Pulau Timur dengan ilmu pedang Barat dan teknologi modern dengan sempurna. Kekuatan yang ia miliki membuat Jefferson merasa sedikit lega. Ada aku di sini. Jangan harap kamu bisa membawanya. Kilatan cahaya dingin melintas di mata Schröder. Ia membunuh dengan pedangnya. Shoot. Titik 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 titik. Gerakannya sangat cepat. Bumi saja tidak dapat menghentikan kekuatannya. Ia bahkan membuat 2 retakan. Gerakan pedangnya sangat cepat. Bahkan melebihi sebuah definisi kecepatan. Victor merupakan mangsa di matanya. Ia pasti akan membunuh Victor. Mau lihat siapa yang lebih cepat. Haha. Victor mencibir dan menyerang dengan pedang laut utara. Kreng. Keduanya dengan cepat melewati satu sama lain. Dan sekarang mereka saling membelakangi. Seperti tidak terjadi apa-apa. Tapi pada detik berikutnya, hanya terlihat semburan darah. Kreng. Pedang panjang milik Schröder patah menjadi 2. Bruk. Segera. Tubuhnya juga terbelah menjadi 2. Ia jatuh ke tanah. Victor membunuh Master Senior tertinggi yang hampir mencapai tingkat 7 surga hanya dengan 1 kali tebasan. Percikan darah mengenai wajah orang-orang sekitar. Semua orang ketakutan. Jennings lebih ketakutan dan pingsan. Ah, kamu jangan mendekat.
Aku. Mental Jefferson benar-benar hancur. Ia berteriak dengan menyedihkan. Victor berdiri di hadapannya dan mencibir. Ikutlah bersamaku. Jangan coba-coba untuk melarikan diri. Bruk. Dengan beberapa pukulan dari Victor, mesin-mesin yang baru saja diperbaiki Jefferson hancur lagi. Victor menyeretnya pergi seperti anjing liar. Oke. Berikutnya adalah Dame Sutanto. Cahaya dingin melintas di mata Victor. Ia langsung menuju ke tempat upacara dilaksanakan. Kabar buruk. Kabar buruk. Tuan Jefferson ditangkap. Seluruh markas besi hitam menjadi kacau. Raungan terdengar di mana-mana. Kacau. Benar-benar kacau. Saat ini, di suatu perairan di negara elang, sebuah kapal induk sedang bersandar. Tepat sekali. Hari ini, upacara pengangkatan Dame menjadi raja dilaksanakan di atas kapal induk tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa negara elang sangat mementingkannya. Bahkan Michael dan yang lainnya juga hadir dalam upacara tersebut. Mereka merasa telah mengikuti orang yang benar. Masa depan mereka akan cerah. Richard juga salah satu tamu penting. Ia duduk di kursi penting. Pada saat itu, seseorang berlari ke sisi Richard dengan buru-buru dan berkata, "Tuan Richard, ada kabar buruk." Richard mengerutkan keningnya. "Ada apa?" Tuan Jefferson ditangkap oleh salah satu orang Indonesia. Baru saja. Satu hal yang menyebabkan masalah besar. Apa? Wajah Richard berubah drastis saat mendengarnya. Bersambung. Selanjutnya, 811. Mencakup setengah dunia. Richard dan beberapa orang di sekitar tersentak. Jefferson ditangkap oleh orang Indonesia. Apa yang terjadi dengan Jennings dan Schroeder? Bukankah aku menyuruh mereka menjaganya? Lab eksperimen besi hitam tidak bisa menahan satu orang Indonesia. Richard meraung marah. Tuan Richard, katanya sistem perlindungan markas dihancurkan secara langsung. Schroeder juga terbunuh dalam hitungan detik. Sama sekali tidak bisa menghentikannya. Ketika kata-kata itu keluar, wajah Richard langsung menjadi muram. Schroeder yang terbunuh dalam hitungan detik menunjukkan bahwa lawannya sangat kuat. Cepat cari. Kerahkan seluruh kekuatan untuk menemukannya. Cari keberadaan Jefferson secepat mungkin. Richard memerintahkan. Pada saat yang sama, ia menyentuh dagunya dan berpikir, siapa? Siapakah dia? Indonesia tidak akan memiliki keberanian seperti itu. Negara elang telah menyatakan sikapnya. Indonesia hanya bisa melihat. Orang lain berkata, sepertinya prajurit dari Indonesia. Orang yang mempunyai kemampuan khusus di Indonesia masih sangat banyak. Tidak peduli siapa orangnya. Jika dia berani macam-macam di wilayahku, dia harus menanggungnya. Apalagi menangkap adikku. Bunuh saja. Richard tampak cemas. Jika bukan karena upacara akan segera dimulai, ia sendiri yang akan pergi mencarinya. Ketika Richard memberi perintah, hampir setengah dari negara elang terkejut. Banyak orang-orang kuat dan semua orang bergerak. Di beberapa kota juga sudah memulai pencarian. Bahkan para pasukan dari negara elang juga ikut turun tangan dalam pencarian tersebut. Juga banyak teknologi canggih yang digunakan untuk pencarian. Terutama sistem Skynet terkuat di negara elang dihidupkan. Bisa dikatakan, seekor ulat saja tidak akan lepas dari jangkauan pencarian itu. Bahkan bisa mencari di luar negeri. Karena sistem Skynet negara elang mencakup hampir setengah dari dunia. Tingkat pencarian ini benar-benar menakutkan. Benar-benar maju. Waktu berlalu. Setengah jam berlalu. Yang mengejutkan adalah Jefferson dan orang yang menangkapnya menghilang begitu saja.
Tidak ditemukan sama sekali. Ketika Richard mendengar berita itu, wajahnya sangat muram. Apa? Tidak dapat menemukannya. Sampah. Semuanya sampah. 2 orang saja tidak ketemu. Apa gunanya kalian? Richard semakin cemas. Jangan khawatir Tuan. Kami telah meningkatkan pencarian kami. Saat ini dikonfirmasi bahwa mereka belum meninggalkan negara elang dan masih ada di negara elang. Richard bahkan menjadi lebih marah. Kalian masih tidak bisa menemukan mereka walaupun masih di dalam negara elang sekalipun. Sekelompok sampah. Richard menjadi semakin cemas. Kebetulan upacara pengangkatan Dame Sutanto akan segera dimulai. Ia tidak bisa pergi. Apalagi pergi dengan alasan itu. Harus menunggu sampai upacara selesai. Pada waktu bersamaan, Indonesia menerima pertanyaan dari negara elang. Kenapa mengirim seseorang untuk menangkap Jefferson? Indonesia dan seluruh pasukan pertahanan naga tercengang. Mengirim seseorang untuk menangkap Jefferson. Kapan hal itu terjadi? Kenapa mereka tidak tahu? Semua orang tercengang. Mereka segera mencari tahu untuk mengkonfirmasi kebenaran berita tersebut. Indonesia sama sekali tidak mengirim orang untuk menangkap Jefferson. Dan yang memiliki kekuatan untuk menangkap Jefferson hanyalah klan pelindung naga. Tapi hal itu tidak mungkin. Klan pelindung naga dilarang keras untuk ke negara elang apalagi menangkap orang di sana. Lalu siapa? Semua orang tercengang. Yang mengejutkan adalah Jefferson benar-benar ditangkap. Di negara elang. Kapal induk elang. Richard cemas hingga berkeringat dingin. 1 jam telah berlalu. Masih belum ada petunjuk tentang Jefferson. Apa yang terjadi? Kenapa hilang begitu saja? Kata Richard. Pada saat itu upacara pengangkatan Dame Sutanto resmi dimulai. Di tengah sorak-sorai penonton, Dame muncul di atas panggung. Mulai hari ini, ia akan menjadi raja dan memimpin semua makhluk hidup. Sangat jarang orang biasa bisa melakukan hal ini. Cahaya di mata Dame terlihat jelas, dan ambisinya tidak diragukan lagi. Ia melakukan apa yang orang biasa tidak bisa bayangkan. Apakah saat ini masih ada yang mengira ia adalah kutu buku? Apakah masih ada yang mengira bahwa ia tidak berharga? Ia menginjak semua rekannya di bawah kakinya satu persatu. Para pengikut setia Dame seperti Michael, Evan dan yang lainnya dipenuhi dengan kegembiraan di matanya. Mulai sekarang, mereka akan menjadi sekelompok pahlawan. Setiap orang memiliki status yang tinggi dan masa depan yang cerah. Kami memiliki banyak pilihan. Di masa yang akan datang, kami akan menjadi orang yang bermartabat tinggi. Kembali ke Indonesia. Bulls Asteriste. Apa yang bagus dari Indonesia? Jason dan yang lainnya sudah melihat masa depan yang cerah. Semuanya berteriak kegirangan. Di awal upacara, Richard juga menenangkan emosinya. Selesaikan dulu upacaranya. Hal lain dikesampingkan dulu. Di depan puluhan ribu orang, upacara dimulai. Sejumlah perwakilan dari negara elang akan menandatangani perjanjian dengan Dame untuk menyerahkan negara elang kepadanya dan menjadikannya sebagai raja satu-satunya. Upacara ini telah menarik perhatian dunia. Orang yang menonton tidak terhitung jumlahnya, terutama di Indonesia. Banyak orang yang menggertakkan giginya. Mereka hanya bisa marah tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Segera, suasana upacara itu dibayangi oleh hal lain, yaitu Jefferson yang ditangkap oleh Master Misterius dari Indonesia. Entah siapa yang menyebarkan berita tersebut. Begitu berita tersebar, seluruh dunia seolah-olah meledak. Semua orang fokus pada masalah tersebut. Apakah Indonesia sudah gila?
berani ke negara elang dan menangkap orang. Indonesia dan pasukan pertahanan naga serta institusi besar lainnya juga dirugikan. Mereka sama sekali tidak tahu siapa yang melakukannya. Mereka juga tidak bisa menghentikannya. Dan hanya bisa menonton. Siapakah yang berani berbuat masalah di Istana Negara Elang? Diketahui juga bahwa orang-orang dari negara elang juga mencarinya secara gila-gilaan. Semua orang mengikuti berita itu. Segera tersebar sebuah berita. Orangnya sudah ditemukan. Semua orang terfokus pada kota Bengkulu di negara elang. Upacara masih terus berlanjut. Seorang bawahan buru-buru lari ke arah Richard. Tuan Richard. Keberadaan Tuan Jefferson dan orang itu telah ditemukan. Richard hampir melompat karena kaget. Orangnya sudah ditemukan. Di mana? Tanya Richard. Dia ada di dekat sini. Orang-orang kami telah mencari di setiap area kota Bengkulu. Kecuali tempat ini. Dia ada di sini. Apa? Wajah Richard tiba-tiba berubah. Sebuah pikiran yang mengerikan lahir di benaknya. Jangan-jangan ia datang karena ini. Richard segera berdiri dan menghentikan upacara. Ribuan orang yang ada di sana memusatkan perhatian padanya. Tuan Richard, apa yang ingin kamu lakukan? Dame segera bertanya. Kemungkinan bahaya akan segera datang. Ayo percepat upacaranya. Aku takut sesuatu akan terjadi. Richard mengingatkan. Dame tampak tidak senang. Tuan Richard, apa maksudmu? Upacara pengangkatanku harus dipercepat. Kenapa? Bahaya. Ada bahaya di negara elang. Aku tidak percaya. Aku justru ingin. Boom. Krak. Detik berikutnya. Seseorang turun dari langit dan mendarat di kapal induk. Seperti bola meriam yang jatuh. Seolah-olah meledakkan tanah dan menggetarkan gunung. Yang lebih menakutkan adalah retakan seperti jaring laba-laba muncul di dek kapal induk. Yang dengan cepat menyebar ke sekitar. Guncangan besar seketika menghentikan upacara tersebut. Kata-kata Dame tertahan di tenggorokannya. Seluruh kapal induk seketika menjadi kacau. Bersambung. Sekian ceritanya. Kali ini. Terima kasih telah mengunjungi channel Sah Aza.